Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pria berusaha keras mencari cara agar terlihat menarik di hadapan wanita. Ada yang mencoba dengan penampilan mewah, kata-kata manis, atau bahkan trik pendekatan yang dibuat-buat. Namun, seringkali semua itu hanya bertahan sebentar dan tidak meninggalkan kesan mendalam. Stoikisme, sebuah filsafat kuno yang menekankan kendali diri, ketenangan, dan keaslian, justru menawarkan pendekatan berbeda, bukan dengan manipulasi atau pencitraan, melainkan dengan membentuk diri menjadi pribadi yang stabil, tulus, dan berintegritas. Sikap inilah yang pada akhirnya membuat seseorang menarik secara alami, bukan karena dipaksakan, melainkan karena ia benar-benar hidup selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Satu, tenang dan tidak berlebihan. Stoik mengutamakan ataraksia, ketenangan batin yang membuat seseorang tidak mudah goyah oleh dorongan, pujian, atau ancaman. Ketika Anda tenang, bahasa tubuh, nada bicara, dan pilihan kata Anda menunjukkan kendali diri. Itu memberi rasa aman dan nyaman pada orang lain. Praktiknya, latih nafas 4-4-4, jeda 1 hingga 2 detik sebelum menjawab hal yang sensitif, dan latih hening yang nyaman saat ngobrol. Jangan panik kalau ada jeda. Contohnya, saat dia bercerita panjang, Anda bisa diam sejenak, lalu jawab, "Menarik, ceritakan lagi bagian yang paling penting menurut kamu." Nada stabil lebih baik dari kata-kata banyak. 2. Kuat tapi rendah hati. Stoik menghargai keberanian dan kebajikan, bukan pamer. Kekuatan yang ditunjukkan adalah konsistensi tindakan, datang tepat waktu, menepati janji, dan kemampuan mengakui kelemahan tanpa malu. Kerendahan hati membuat orang lain merasa setara, bukan dikalahkan. Praktiknya, ketika mendapat pujian, terima sederhana. "Makasih, aku berusaha." Saat sukses, sebut kontribusi orang lain. Contoh dialog, "Aku senang proyek itu lancar. Timku juga kerja keras." Ini menunjukkan kapasitas sekaligus empati. 3. Mengendalikan emosi tanpa menekan secara berbahaya. Stoik menekankan membedakan antara impuls atau penilaian dan kenyataan. Kita menilai kejadian, kita bisa memilih reaksi. Teknik seperti cognitive distancing atau mengamati emosi dari luar dan premeditatio malorum yang membantu tetap tenang saat konflik. Praktiknya saat tersinggung, gunakan pause plus label emosi yang dilakukan di batin. "Oke, aku marah." Lalu pilih tindakan rasional. Contoh respon saat provokasi. "Aku dengar itu. Kalau kamu nyaman, kita bicarakan nanti dengan lebih tenang." Ini menurunkan eskalasi. 4. Mendengar lebih banyak daripada bicara. Kebijakan Stoik lahir dari mendengar dan refleksi. Mendengar aktif, mirroring, paraphrase, dan tanya terbuka membuat lawan bicara merasa dihargai. Itu magnet sosial yang kuat. Praktik teknik 3F. Fokus tanpa interupsi, feel, tunjukkan empati, dan feedback, parafrase singkat. Contoh, "Jadi yang kamu rasakan waktu itu adalah..." Aku paham kenapa itu bikin frustasi. Jangan langsung memberi solusi kecuali dia minta. 5. Menjadi diri sendiri, bukan pencitraan. Stoik menentang kepura-puraan. Keaslian menciptakan hubungan yang tahan lama, kepalsuan akan cepat terendus dan merusak percayaan. Menjadi otentik berarti jujur soal minat, kelemahan, dan nilai. Praktik, ungkapkan minat sederhana tanpa drama dan perlihatkan konsistensi. Kata sama dengan tindakan. Contohnya, "Aku bukan tipe yang suka kelebing. Aku lebih suka baca di kafe. Kalau kamu, suka ngapain?" Mengakui apa yang Anda sukai membuat percakapan nyata. 6.
integritas dan ketepatan janji, reliability. Stoik memprioritaskan kewajiban moral. Bila Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, lakukan. Keandalan kecil, membalas pesan sesuai janji, datang tepat waktu, membentuk reputasi yang sangat menarik. Praktik, jangan berjanji berlebihan, komit pada hal kecil dan tepatilah. Bila Anda bilang, aku telepon jam 8, teleponlah. Kalau terlambat, beri kabar singkat. 7. Tujuan hidup dan ambisi yang sehat. Stoik menekankan hidup sesuai fungsi. Memiliki tujuan membuat Anda terlihat bermakna. Orang cenderung tertarik pada mereka yang punya arah hidup, bukan yang hanyut. Praktiknya, bagikan tujuan singkat yang nyata. Belajar bahasa, menjalankan bisnis kecil, rutin olahraga. Contoh, sekarang aku lagi fokus belajar fotografi. Aku suka menangkap momen sederhana. Itu mengundang dialog, bukan pamer. 8. Menjaga penampilan dan perawatan diri sederhana. Bukan tentang mode berlebihan, tapi menghormati diri lewat disiplin perawatan. Rapih, bersih, menjaga tubuh sebagai alat yang berguna. Stoik melihat tubuh sebagai sarana untuk berbuat baik. Praktik, kebiasaan grooming, pakaian rapi sesuai situasi, postur tegak. Contoh, sebelum bertemu, cek kebersihan gigi, kuku, dan pakaian. Usaha kecil tapi berpengaruh. 9. Empati dan penghargaan. Stoik kosmopolitanisme mengingatkan kita bahwa semua manusia saling terhubung. Empati yang tulus, mendengar tanpa menghakimi, membuat wanita merasa dihargai sebagai individu, bukan target. Praktik, validasi perasaan, tawarkan dukungan praktis, jangan meremehkan. Contoh, kalau kamu butuh teman cerita atau bantuan kecil, bilang ya, aku bantu sejauh yang Aki bisa. 10. Humor yang hangat dan ringan. Stoik bukan pelit pada keceriaan. Malah kebijaksanaan Stoik sering disertai humor ringan yang menenangkan. Humor yang tepat meringankan suasana dan menunjukkan kecerdasan emosional. Praktiknya, gunakan humor self-deprecating singkat atau observasional. Hindari sarkasme yang menusuk. Contoh, setelah salah pesan makanan, Anda bilang santai, "Well, aku baru saja jadi pahlawan kentang goreng yang tersesat." 11. Batasan sehat, menjaga harga diri. Menjaga batasan bukan berarti dingin. Ini menunjukkan harga diri dan penghargaan terhadap waktu serta energi sendiri, kualitas yang diapresiasi. Stoik mengajarkan menolak hal yang merusak kebajikan. Praktiknya, belajar mengatakan tidak dengan sopan dan jelas. Contoh, maaf, malam ini aku perlu waktu untuk diri sendiri, boleh kita terulang? Menjadi menarik di hadapan wanita menurut stoikisme bukan soal trik, rayuan, atau kepura-puraan, melainkan soal bagaimana seorang pria membangun dirinya sebagai pribadi yang tenang, berintegritas, dan tulus. Filsafat Stoik menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan hati atau perasaan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan sikap, tindakan, dan nilai hidup kita. Dari sanalah muncul daya tarik sejati, sebuah pesona yang lahir dari kedewasaan, keaslian, dan ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Tujuan dari menerapkan pelajaran Stoik dalam hubungan adalah agar seorang pria mengenal dirinya sendiri dan hidup dengan nilai yang konsisten. Mengendalikan emosi sehingga hadir sebagai pribadi yang stabil, bukan penuh drama. Membangun kepercayaan dan kenyamanan dalam interaksi.
menciptakan hubungan sehat yang lahir dari ketulusan, bukan manipulasi. Dengan begitu, ketertarikan wanita bukan lagi sesuatu yang dipaksa, melainkan tumbuh alami karena ia melihat kualitas nyata dalam diri Anda. Apa yang sebenarnya dibutuhkan wanita dari laki-laki agar menarik? Jika disederhanakan, wanita pada umumnya mencari kehadiran seorang pria yang bisa menjadi tempat aman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Berdasarkan prinsip stoikisme, hal-hal berikutlah yang membuat pria benar-benar menarik. Rasa aman dan stabilitas. Wanita merasa tenang karena Anda bukan tipe yang mudah meledak atau pelin-pelan. Keaslian, sikap jujur, apa adanya, tidak berpura-pura hanya untuk disukai. Komitmen dan tanggung jawab, menepati janji kecil maupun besar. Rasa hormat, memperlakukan wanita sebagai manusia yang setara, bukan sekedar objek. Tujuan hidup, pria yang punya arah, mimpi, dan semangat berkembang lebih menarik daripada yang hanya ikut arus. Humor yang sehat bisa membuat suasana hangat tanpa merendahkan. Kebaikan hati, perhatian kecil yang tulus lebih berkesan daripada gestur besar yang dipaksakan. Coba dengar sebuah kisah. Andi si pria tenang. Andi adalah seorang pria sederhana yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Ia bukan tipe pria yang suka tampil mencolok, tidak punya mobil mewah, tidak pandai merayu, dan jarang bicara panjang. Namun, ada sesuatu dari dirinya yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Ketenangannya. Suatu hari, Andi bertemu dengan Dina, teman satu kantor yang baru pindah divisi. Mereka sering makan siang bersama dengan rekan kerja lain. Saat suasana ramai, Andi tidak berusaha mendominasi pembicaraan. Ia lebih sering mendengar, menanggapi seperlunya, dan sesekali melontarkan humor ringan. Dina memperhatikan. Andi berbeda. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar, tapi justru banyak orang nyaman ngobrol dengannya. Pernah suatu kali, Dina datang terlambat ke janji makan siang. Dengan canggung, ia berkata, "Maaf ya, aku bikin kamu nunggu lama." Andi hanya tersenyum dan menjawab tenang, "Tidak apa-apa, aku pakai waktu itu untuk baca berita sebentar. Yang penting sekarang, kamu sudah di sini." Gina kaget. Biasanya orang akan kesal atau menyinggung, tapi Andi justru membuatnya merasa lega. Lama-kelamaan, Dina merasa nyaman. Ia bisa bercerita apa saja tanpa takut dihakimi. Ia sadar, Andi bukan pria yang berusaha terlihat keren atau memaksakan diri, tapi justru ketulusan, integritas, dan ketenangan Andi yang membuatnya tertarik.